Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dika Yunika dari kelas 4 KBB, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Muhammad Asqolani, yaitu tentang perencanaan dan manajemen krisis PR. Pada materi kali ini, ada 3 hal yang nanti saya akan bahas. Yang pertama dulu yaitu perencanaan PR atau Public Relation. Menurut Rosadi Ruslan dalam buku kampanye Public Relation, praktisi PR atau Public Relation harus membuat perencanaan program berupa action plan. Karena action plan itu bersifat proaktif, reaktif, defensif, preventif, protektif, dan profitable. Action plan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan, antara lain karena perubahan politik, ekonomi, hukum, dan teknologi. Hal-hal berikut ini yang harus dilakukan PR atau Public Relation dalam membuat perencanaan. Yang pertama, ada menetapkan visi dan misi. Yang kedua, menentukan wilayah sasaran dan target yang ingin dicapai. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas. Yang keempat, memilih dan menentukan sasaran yang ingin dicapai. Dan yang terakhir kelima yaitu mempersiapkan rencana tindakan untuk melaksanakan program. Poin yang kedua yaitu pengelolaan target PR. Gottlieb Chanderboom meringkas perencanaan tersebut dalam 4 langkah. Yang pertama yaitu menentukan masalah, yaitu dengan melalui kegiatan penelitian, mengawasi pengetahuan, pendapat, dan perilaku audiens. Yang kedua, menyusun perencanaan dan program, memasukkan temuan dalam kebijakan dan program organisasi. Yang ketiga, melakukan tindakan dan berkomunikasi, melakukan komunikasi yang sudah dirancang. Yang keempat, evaluasi program. Hal itu mencakup penilaian dari atau evaluasi dari persiapan, pelaksanaan, dan hasil dari program. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan target yang diharapkan, para praktisi PR atau para praktisi Public Relation itu harus mengenal metode 6 langkah dalam perencanaan, yaitu yang pertama ada pengenalan situasi, yang kedua ada penetapan tujuan, yang ketiga ada definisi halayak, yang keempat pemilihan media dan teknik-teknik PR atau Public Relation, dan selanjutnya yang kelima adalah perencanaan anggaran, dan yang keenam adalah pengukuran hasil. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu anatomi krisis. Setiap organisasi itu harus dapat mencegah, mengantisipasi, dan mengelola krisis saat krisis itu terjadi. Tahapan krisis tersebut disebut anatomi krisis. Stephen Fig pada 1986 menyatakan krisis tersusun di atas 4 fase, yaitu yang pertama prodromal, yang kedua akut, yang ketiga kronik, dan yang keempat adalah resolusi. Yang pertama dulu, yang pertama adalah prodromal. Tahap ini adalah fase di mana gejala atau tanda-tanda krisis itu terjadi atau mulai muncul. Yang kedua, akut. Akut ini adalah pada tahap ini telah terjadi kerusakan. Jika organisasi tidak dapat mengatasinya, maka krisis akan berlanjut. Yang ketiga yaitu kronik. Fase ini adalah fase transisi atau clean up stage. Pada fase ini, organisasi harus dapat mengelola dan menangani krisis agar tidak berkelanjutan dan dapat mengakhiri krisis. Yang keempat adalah resolusi. Pada tahap ini, mulai terlihat adanya penyelesaian krisis, sehingga ketegangan akibat krisis itu dapat bereda. Nah, organisasi juga harus mengenali faktor-faktor yang dapat menyebabkan krisis. Philip Lally pada 1993 merinci ada 5 penyebab krisis, yaitu yang pertama adalah bencana seperti kebakaran atau gempa bumi, longsor, tsunami, begitu. Itu adalah merupakan contoh bencana yang dapat menyebabkan krisis. Terus yang kedua, kondisi darurat yang datang secara tiba-tiba seperti sabotase produk atau isu produk yang mengandung racun. Yang ketiga, penanaman bom dapat menimbulkan kepanikan dan kerusakan atau pemogokan kerja yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat adalah rumor negatif tentang perusahaan atau produk. Itu sering terjadi ya.
Terus yang kelima, adanya letupan boikot dari berbagai aktivitas lembaga swadaya masyarakat, kebijakan pemerintah tentang penarikan produk, dan penculikan seseorang eksekutif perusahaan. Poin yang keempat adalah manajemen krisis PR. Yang pertama, krisis dulu. Dalam menjalankan praktek bisnis, setiap perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar, pasti akan dilanda krisis. Krisis merupakan masalah yang timbul dari internal maupun eksternal yang bersifat merusak, menurunkan citra, dan memberi dampak negatif baik bagi brand maupun perusahaan. Namun, krisis juga dapat membuat citra brand dan perusahaan semakin positif. Jika perusahaan mampu mengelola krisis dengan baik, memiliki manajemen krisis, dan melaksanakan manajemen krisis sesuai dengan perencanaan manajemen krisis. Pada saat krisis terjadi, berbagai ketegangan di perusahaan atau organisasi dipastikan akan memuncak, sehingga para top manager lebih memilih bersembunyi dari kejaran pala jurnalistik. Yang kedua, tahapan manajemen krisis. Dalam mengelola krisis, harus diperhatikan nih dampak negatif bagi publik. Semakin sedikit dampak negatifnya, maka akan semakin besar pengaruh positifnya. Dan tentu hal ini itu dapat meningkatkan citra brand atau perusahaan itu sendiri. Manajemen krisis dapat dilakukan dengan yang pertama ada A. Perencanaan krisis. Dalam perencanaan krisis, tim manajemen krisis harus mampu mengelola isu. Tujuannya agar tidak muncul isu-isu yang lain untuk memperburuk krisis tersebut. Dari keempat poin yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat pahami yaitu pentingnya perencanaan program PR atau public relation dan manajemen krisis. Tujuan merancang perencanaan program adalah untuk membuat program yang terarah, tepat sasaran, dan mencapai target yang diharapkan. Perencanaan PR memiliki sifat untuk mencegah atau mengantisipasi dan memprediksi munculnya krisis. Ketika krisis terjadi, organisasi juga dapat mengelola krisis karena telah menyiapkan manajemen krisis. Organisasi yang memiliki manajemen krisis adalah organisasi yang siap menghadapi krisis. Manajemen krisis tidak hanya menangani bekerja pada saat krisis terjadi, tetapi juga dapat mencegah dan memprediksi munculnya krisis. Di dalam manajemen krisis, juga dibutuhkan komunikasi krisis dengan multi-stakeholder antara lain dengan pemerintah, swasta, akademisi, media, masyarakat, atau komunitas. Setiap penanganan krisis, hal utama yang harus diperhatikan oleh organisasi adalah melihat bagaimana dampaknya kepada publik. Komunikasi krisis pun pertama kali harus ditunjukkan untuk kepentingan publik. Begitu teman-teman, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya jelaskan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.